Kamu nak buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala ali baiti sadatil a'lam wa ashabil qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa aula ma yuftatahu bihil kalam fi misli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Abu Hurairah Pulau Lawe. Kampung kene sah? Kampung kene. Pulau Lawe ya, alhamdulillah. Pulau Lawe, desa Kemang Indah. Itu tahu yang tadi. Nyala lama bano nak kami itu salah. Desa Kemang Indah, Ambang. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, masjid ini sudah indah. Dulu tiap kami hujan nih. Alhamdulillah ya kalau tidak hujan. Lo hujan tadi? Alhamdulillah ada alu. Atau dua. Mudah-mudahan hujan membawa manfaat dan membawa barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini dapat menambah pahala bagi kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang salawat dan salam kepadanya adalah sebagai ladang pahala dan doa yang segera dikabulkannya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah pasti berselawat kepadanya 10 kali. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salawat Allah untuk hambanya adalah ampunan dan rahmatnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita ngulang-ngulang kaji
Dia tidak ada kaji bau no. Yang kaji-kaji bau jarang no asli. Di kaji-kaji lama diulang-ulang kembali. Karena memang awak kodok lupa le pada tekanan. Kalau nak percaya, apa nak bahas dulu? Siapa tekanan? Kalau lupa sudah, jadi nak apa dia ulang lihat. Apa tema Muhammad? Kalau lupa itu tema apa? Betul dah ibu. Di saat harus berbeda. Kan ya? Ketika harus berbeda. Subhanallah, Allah sudah jadikan ilmu hamba-hambanya ini terbatas. Dan dialah yang mengetahui tanpa batas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang menguasai ilmu Allah itu kecuali sedikit yang dia kehendaki. Dan di antara yang sedikit itu, itulah yang diturunkannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah merupakan sunnatullah pula bahwa ilmu tentang agama ini satu-satunya manusia yang menguasai semuanya tanpa satu pun kekurangan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau sudah ingatkan bahwasanya sepeninggalnya kita pasti berselisih paham. Salah roh? Iya ndak. Kalain contoh ndak cayom pan. Kalau nak caya sabun aja, wak diskusikan. Kalau ibadah dalil ke di situ. Dan kan jawab lo dengan dalil. Ini ceramah kini baknya Buya fulan payahnya. Lalu ngaji ndak jangan tanya doang dalilnya. Kini lah binonyong dalil ke wak sabun dalil tanya le sahihnya atau ndaknya. Jadi ma'asyil kiram, Nabi katakan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup setelahku di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Sahih? Pasti melihat. Apa sebab perselisihan itu terjadi? Di zaman Nabi semuanya selesai karena Nabi menguasai semua ilmu dan apa yang dikatakannya tidak ada yang bisa membantahnya karena Allah berikan kepadanya al-ismah, yaitu maksum, terjaga dari kesalahan. Karena ilmunya tentang Islam itu sempurna. Sebagaimana dia menguasai bahasa Arab sempurna, maka beliau menguasai ilmu keislaman sempurna. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Ini kalau tidak paham sampai di situ nulang, lihatnya tidak apa. Itunya lah jadi rai kaji malam. Nah, paham sampai di situ? Paham? Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang ditanyakan kepadanya dan dijawabnya, pasti jawabannya
Pasti jawabannya benar. Dah ada salah, ada Nabi salah jawab. Ceramah bulan kau suagi bulan esok lah lain lu nya. Ada Nabi salah? Enggak kan? Sebab Nabi itu dibimbing Allah dengan wahyu. Ada wahyu salah? Hah? Ni wong si alainya. Seharusnya jadi Nabi itu ahlinya. Jibril salah ben pertama. Sudah itu caklah tak langsung mang ya tawin jalannya. Asa aja itu. Asa aja itu. Jibril salah ben wahyu sudah itu tawin jalannya. Asa. Kecuali agama non dak asa. Nah itu dia agama Syiah itu ndak asa. Kalau ndak asa, kalau ndak asa, tapi tuan-tuan kalau nikah ndak asa ni wasaksi, artinya batal dia, kan batal dia. Nah, kalau batal, ndak asa. Kalau batal ndak asa, maka jenis kuitnya ndak asa tu. Ni kan ada lah nanti tak apa-apa ke. Nanti tak gua-gui kan. Asyik itu mantuk agama gininya. Sah? Ya kan? Satu-satunya yang bela Islam si ati gininya. La ilaha illallah. Islam mana? Islam mana? Islam nanda asa. Islam nanda asa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya wajib belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampai mana saja kah? Dah, si adu tasawuf ku dia najurnya. Iya dia perlu pula tonton bodoh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh jawabannya tentang pertanyaan umat pasti benar. Apa sebab? Ilmunya sempurna. Sempurna. Dinyo nawo sodo. Jelas? Jelas sampai situ? Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kan tuan-tuan tadi Imam Syafi'inya? Tak jawab biasa. Tapi mazhab tu Syafi'i dia. Ini tak Syafi'i mazhab. Tak dia Ahlus Sunnah. Ada orang lucu gini. Ahlus Sunnah di Indonesia mesti mazhab fikih Syafi'i. Sudah itu akidah mesti Asy'ari atau Maturidi. Tarekat mesti Naqsabandi. Itu Syatari mana datang? Qadiri mana datang? Itu kan tak hapur. Agama tak apa-apa. Kalau kita enggak. Awak akidahnya Nabi. Fikihnya Nabi. Tak boleh. Tasawufnya Nabi. Tarekat Nabi. Salah tu? Kalau tarekat Nabi salah. Ada tarekat Nabi yang salah. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Kalau lain mungkin lain. Nah, ada amun mau kata tarekat pada dia. Tarekat itu syarat tariqah. Suluk itu sulukan. Salaka tariqan. Siapa yang suluk melalui tarekat? Allah musta'an. Ma'asyirul kiram yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adraktu katsiran min ahli ilmi bis sunan. Saya bertemu dengan banyak ahli ilmu tentang sunnah. Sunnah siapa maksudnya? Sunnah Nabi atau sunnah Syafi'i? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sabuin sahang-sahang dan bosu di Imam Syafi'i itu Ahlus Sunnah. Sabuin juga. Nan makruk juga dari Pulau Lawi ya. Inyo baguru jo Imam Malik. Kata Imam Maliknya,
Imam mazhab Maliki. Kan ada ompek mazhab fikih yang paling terkenal, sah? Apa lah? Mazhab Abu Hanifah atau Hanafi. Itu mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i. Syafi'i apa langsung ya? Nunuwang tak ada. Alhamdulillah. Yang kali empat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal dengan mazhab Hambali. Baik. Imam Syafi'i bersua dengan Imam Malik. Bahkan berguru kepadanya. Imam Malik tu kalau boleh guru kayaknya ya. Lah sudah baca kitabnya, boleh berguru kayaknya. Al-Muwatta. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah datang kayaknya, nak mula-mula ni mau dimuik dah. Harus orang baca dulu kitab dan Al-Muwatta, baru datang ke majlis dan. Kalau sampai dan syaratkan cerita itu ke tuan-tuan, ya mau tuan-tuannya. Tak percaya ke datang ke asal dia. Jadi kaum muslimin. Apanya Imam Syafi'i, buya kitab tu tak ada baca aja lapal dek dan nyonya. Maknya. Iya lapal deh. Tak lama lapal deh. 1400 hadis tu lebih kurang pembolehan ini. Pembolehan ya. Dia hafal dek Imam Syafi'i. Pembolehan dia. 1400 hadis. Awak itu pembolehan jam lupa saudara lah. Malupa capek. Mau apa lebih. Akhirnya kagumlah Imam Malik. Lupa namuiknya nak cari itulah. Imam Syafi'i lah po. Sudah itu suara belajar ditemukannya pula Imam Syafi'i paling fasih bahasanya. Dan jadi juru baca pula di majlis Imam Malik. Nah, bosnya Imam Malik. Sah? Karena dia bilang saya bersua dengan banyak ahlul ilmi bis sunan, ulama yang ahli sunnah, yang mengetahui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Juga beliau bertemu dengan Imam siapa lagi? Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab Hambali. Yang kata Imam Abu Zur'ah tentang Imam Ahmad, Abu Zur'ah kok Imam hadis lah. Berkata kepada Abdullah anak Imam Ahmad, hadithun la ya'rifuhu abuka falaysa bihadis. Kalau ada hadis tak tentu ada yang tak hadis seluruhnya. Iya. Saking banyaknya dan kuatnya hafalan Imam Ahmad penguasaannya. Tapi tetap juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti yang dia katakan nanti. Beliau juga bertemu dengan Imam Al-Humaidi, Sufyan ibn Uyainah. Imam ahli hadis di Makkah dan Madinah. Imam Sodoya. Tambah leh. Kalau juga lah. Subhanallah memang tuan labub. Bertemu dengan Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi. Wafat 178. Itu imam hadis pula di Kufah. Bertemu pula dengan Abdurrahman ibn Mahdi. Yang menjadi penyebab beliau menulis kitab yang fenomenal. Yang sangat viral. Yang sampai hari ini tidak ada yang menandingi. Kitab Ar-Risalah. Kitab Risalah menjadi pondasi utama ilmu usul fikih sekaligus ilmu usulul hadis. Ya, dasar-dasar ilmu fikih dan dasar-dasar ilmu hadis. Tak percaya empat ni. Kalau tengok kitab alun. Kalau nak fahamnya sekian ada videonya buat ni. Ada videonya tentang syarah kitab Risalah Imam Syafi'i. Siapa mensyarah? Siapa dia? Ya tak benar tu tidur. Subhanallah. Apa cara? Ragunya lah putih air pergi jawab ragu je ke awak bu. Dia muik pulanya. Terus ngapa dia tak mensyarah tu?
Setiapnya lah mau suruh coba ditranskripkan ya dan video tu jadilah buku suknya dan namanya Syarah Kitab Risalah Imam Dasman bin Namu yang begini bodoh. Tapi jalanlah mun suruhnya dulu Imam Malik murid jonya mencatat ilmu, Imam Syafi'i murid jonya mencatat ilmu. Tiba di Imam Dasman ada murid 6 orang. Allah musta'an ala kulli hal. Tapat waso dan pensiun dulu contoh ceramah, tu tapat waso dan nulis soalnya. Ya, kau terakhir ceramah juga ya? Hah? Aduh jule? Ndak can nulis buku contoh nang. Mau buih dah di Arab kan. Lah, Aziz ya. Kalau kumpulkan video dia itu dengan Usama. Iya tu waso. Kalau dia ndak sampai nulis, boleh kan nulis. Baik sebelum subuh, pulangnya udah 5 malam. Sampai nulis dulu lah. Tahu lah dia nulis weh. Tahu lah pergi ladang sudah itu dulu lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang hati Allah. Kemana mencopek pulang teman. Malam tadi kan 2 lewat sampai rumah kan? Iya. Ini dia. Gas sebelum subuh lah. Ala kulli hal. Tapi kalau lah pensiun ngaji so, ndak ada kajian lah, insyaallah. Bisa sudah maghrib, sudah isya, sampai jam 2 kan lumayan sampai jam kan? Nah, entahlah terlalu sudah selesai. Ala kullin kaum muslim bertemu pula beliau dengan Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ada leh? Banyak leh sih. Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Faqih Makkah. Ulama fikihnya Makkah pada masanya. Itulah guru fikih pertama Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bertemu dengan Ishaq ibn Rahuya, ulama besar hadis setaraf dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dia mengatakan, "Ma'abara ilaina nahra Khurasan afqahu min Ishaq." Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad ini yang lebih faqih daripada Ishaq. Yang sampai saudaranya banyak waduh sih. Tidak sampai ke ujung kan? Pokoknya beliau bertemu dengan ulama-ulama sunnah besar-besar. Tapi beliau mengatakan, wa ma a'lamu ahadan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak tahu seorang pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Walaupun Imam Ahmad. Apalagi Pak Amir. Paham tak? Tak temo pada dia. Lama panung. Pada wasu ya nonton tu sodo sunnah deh. Pada wasu. Lain? Apa? Beda sebut deh ya. Ikan biar mokok ke duit. Tak nak orang aku dah. Tak nak orang aku dah. Tu memang buat tu. Imam Asy-Syafi'i tak baik tu ke Imam Malik dia. Tak baik ke Imam Ahmad. Masa ajiban ke Dasman? Nyapa lagi sunan sada? Nya haruslah apal sunnah tu. Tentu maksudnya apal sada. Nah, ada saja yang luput dari seseorang. Ada yang luput dari seseorang. Buktinya apa? Kesedahnya imam yang 4 itu, kesemuanya imam yang 4 itu. Siapa napik saudara? Jawablah. Aku mana? Takut salah jawab. Alhamdulillah. Kan pasti tidak. Pasti tidak. Apa bukti? Bantah tapi mah tidak mereka ada pengikut. Tak? Sependapat mereka semua. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Asy-Syafi'i ketika salat subuh
Siapa nak berkunut? Syafi'i. Ahmad? Tak, tuan-tuan boleh berkunutnya. Hah? Apa iyo tahu tak kau payah bodoh, tak kan masalah tu lebar kunutnya. Apa tak? Kalau berontak ke Imam Syafi'i nampak. Tak boleh tinggal di Indonesia nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sah? Berarti tak sama saudara pendapat kan? Sama saudara pendapat tak? Angguk je lah ya. Saya kan tidak lah je. Lain orang tak dah. Nah. Payah pun minta angguk aja. Tidak sependapat. Kalau zaman Nabi, ada tak perbedaan macam itu? Ya musajid itu kunut, musajid kan tak? Ada tak? Apa dia tak? Apa dia tak? Nyobuya sarangnya. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada yang melakukan terbelah sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam, ditanyakan ke beliau. Kalau kata beliau, tawinlah. Berarti beliau itu kedua. Sah? Tapi kalau beliau bilang, enggak, seharusnya seperti ini. Ya, ada contohnya? Ada contoh? Non disolang dek Nabi? Mana-mana tak joleh. Nerawang kosong pun ada banyak. Banyak contohnya. Nak contoh non salah atau contoh non batu non kena wangi dek Nabi non tak kena wangi. Non kena wangi lalu ya. Jadi itu bawa buat non tak kena wangi. Nya si kuangik salah je dek tantuk tuan-tuan dingin tu lah. Coba lah esok malam dia potong dia jauh kita tinggi lalu di puncak apa nama? Puncak Lawang dia. Tahu juga? Itu mandi bersubuh. Jadi inyo luko pono. Jadi itu wajib mandi. Dia apa kah? Bobi ni peparang. Woi. Bobi ni peparang. Payah jawab. Tak ada bobi ni dah. Tapi mimpi naik petabang. Tak ya tentu dia naik petabang. Alhamdulillah. Sangka di bawah umur saudara. Akhirnya bertanya kepada kawan-kawannya. Boleh tak mandi noangnya? Dan luko, beko tak bahaya. Akhirnya berani bapak tu aja. Sahabat tu, ada isyarat yang namanya junub mesti mandi. Kan ada macam itu gawak kan? Kan ada macam itu. Ada isyarat aja. Kalau tak ada sunnah aja dia. Tak ikut salap aja dia. Pokok harus macam ni. Jadi itu masalah. Akhirnya karena itu kawan-kawannya buat sodo. Ya, akhirnya mandinya mati. Maka Nabi sampai ke Nabi kisah itu. Lalu kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Allah membunuh mereka. Alla sa'alu izlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang berilmu? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tuan-tuan bertanya ke orang qadai tentang agama ngaji, tentu tahu enggak ngaji dah. Yang ke orang qadai tanya, "Woi, ke orang qadai apa kena tanya?" Bapa cair main domino, itu tentu deh tu. Bapa cara mempa banyak utang, tentu deh. Kan ya? Bapa cara beli kopi, tetap beli saciknya tapi tuyung tahu. Kopi setengah penuh ayunya. Tapi kalau kajian tanya ke orang qadai,
pasti kacau dia. Jalannya. Jangan nyongko orang paso semua tentu tuan-tuan yu angek ndak buat yu angek lah. Fahamnya ndak? Bapa caranya kan lalu aja. Kan iya di paso jadi tu, orang nak lalu. Yu angek tu lalu, beda orang lalu sodo. Pasal ndak yu angek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bapa caranya kan dapat lalu. Orang paso. Makanya ilmu itu tanya kepada yang mengaji. Bukan juga kepada orang-orang yang ya apa namanya bersemedi. Ya menyendiri, sudah itu tiba-tiba dapat ilmu. Ndak ilmu dulu ilmu tu. Karena dapat ilmu kasab lo ni nama. Ilmu ulu kasok. Satu ulu kasok ya, puncak kompe. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kenapa mereka tidak bertanya ketika tak tahu? Berarti Nabi mengatakan dosa besar bagi yang berfatwa tanpa ilmu. Bahkan Nabi bebankan dosanya kepada mereka. Karena sesungguhnya berfatwa sesat menyesatkan itu adalah dosa besar. Makanya itu sebabnya bid'ah itu dilarang. Karena apa? Bid'ah itu memang dasarnya kejahilan. Dasarnya adalah kejahilan. Buktinya ada dalil. Kita tahu yang dalil bid'ah itu. Pasti dalil umum semuanya. Allah suruh kita buat baik, kan elok tu mah. Kan ya? Asal elok menurut Allah, menurut awak elok menurut Allah. Siapa sebut? Orang jahiliyah dulu tersesat gara-gara bid'ah juga. Merubah-rubah agama sebelumnya. Tawaf mesti tidak mesti pakaian orang Mekah. Dibuatnya orang Mekah itu orang suci. Kalau orang luar Mekah tidak suci. Oleh sebab itu kain untuk tawaf mesti pakaian orang Mekah. Apa tuan-tuannya? Melakun galih. Melakun galih orang Mekah. Akhirnya apa? Siapa yang tak dapat, baik dia habis stop atau tak punya piti membeli atau menyewa, maka tanggalkan pakaian tawaf telanjang. Subhanallah. Sampai begitu mereka. Apa sebab? Nya kalau terlangsung fatwakan wajib, ternyata bulian tak go. Abi tak disewa doang, tak laku gali lah. Fahamnya tak? Kan banyak orang bakal gali tu di agama kan? Iya tak? Dia berubah agama supaya laku gali. Akhirnya dirubahnya agama Nabi Ibrahim sehingga jadi jahiliyah. Karena dasarnya adalah kejahilan. Itu contoh mereka berbuat sesuatu tanpa ilmu. Akhirnya sesat sampai membuat orang wafat. Nabi berikan peringatan keras. Qataluh, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Berarti jangan katakan bahawa segala sesuatu yang ada zaman Nabi dianggung oleh Nabi SAW. Tidak. Seperti yang diframing oleh sebagian, dibuat gambaran asal Sodo buat sahabat, osanya Nabi. Tidak. Ada yang tidak disahkan, ada yang disahkan. Jadi kalau kita nak buat sesuatu agama sekarang, siapa yang mengesahkannya? Siapa yang mengesahkannya? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dalam perjalanan musafir, Umar dan Ammar. Umar bin Khattab. Tentu Umar bin Khattabnya tak jatuh. Tidak tiba selawat waktu salat tarawih. Amirul Mu'minin Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Ammar ibn Yasir. Ini yang baru-baru masuk Islam atau senior? Hah?
Senior atau orang-orang baru masuk Islam mereka berdua? Hah? Ammar bin Yasir. Senior atau orang baru masuk Islam? Senior. Artinya lama bersama Nabi SAW. Ternyata luput juga dari mereka beberapa ilmu tentang sunnah. Makanya panggil kalau sada sebentar beri kan. Nyesangnya nyabui dan sadar. Jadi kalau ada yang tidak mau tentu dia mau ngilele. Sang Umar aja ada ndak? Umar saja ada ndak? Tak tentu dia inya. Masyaallah kiram. Akhirnya ketika Ammar dan Umar sama-sama mimpi di perjalanannya musafir juga. Kalau di dalam kota kan tidak ada masalah dengan ini kodok masalah di kodok perjalanan kita musafir. Kalau ketika di Madinah terus ada Nabi tapi tanya langsung kan, ini tidak mereka musafir menjalankan tugas dari Nabi SAW. Subhanallah. Akhirnya mereka sama-sama wajib mandi juga. Ini kalau wajib mandi masalah ya. Wajib mandi. Dia apa? Dia apa? Mimpi. Mimpi apa? Nih pitabang. Nah. Wajib mandi. Bapak corok Ammar. Kalau nya Ammar kan boleh tayamum. Boleh tayamum. Contoh apa tayamum itu yang lu jolele. Tamu cakap ni mau buat apa nomor bin asana kan itu loh. Coro alun nado deh nabi tentu deh le. Pahamnya? Akhirnya buat jawasin. Buat jawasin. Sendi. Kalau buat jawasin ni pakai apa? Pakai apa gunung? Pikiran. Atau perasaan. Kan itu ilmunya. Ilmu pikir, ilmu rasa. Dikira-kiralah oleh Ammar. Apanya Ammar? Ammar kalau wudu tayamumnya kenika lah dah jangan Nabi kawan. Tapi kalau mandi tentu wudu aja mandi besok. Pada penisin mandi dulu lah. Mandi itu adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Kalau gitu tayamum harus ada itu juga menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Berapa cara? Pakai tangan. Batal dia lainnya. Doang kata tubuh tak boleh dipegang lah. Wih, kalau pakai tangan debu tu nyampen ke seluruh tubuh, batal dia tak? Tak paham tuan-tuan gua. Kan ada tak boleh pegang sudah wudu. Kan ada. Ada. Tu kalau pakai pagannya tayamum mandi, menurut perkiraannya tadi, mesti sampai debu ke seluruh tubuh. Tonga pada tayamum tu batal tak tayamum? Nyoba pegang bang tu. Kan ya? Nah, bapak cara nak jenta pegang. Buka kain sodo itu bakubang di golek di tanah. Contoh di samping riwayat kama tamarragad dabbatu seperti buat kubangnya kabau. Cuman ndak dia apa ndak kubangan tapi di tanah bagolek-goleknya di situ. Kalau tonton nengok galak tontonnya kan nya ndak dapat umum dah pakai tampik yang ndak terlihat. Pahamnya? Baik, payah tak macam itu loh? Payah tak? Tapi kalau itu adalah kebenaran, payah pun harus kita laksanakan. Sah? Nah, kita tunggu dulu. Apakah seperti itu atau tidak? Mau tahu? Azan dulu. Jangan kemana-mana. Azan dulu kan masuk waktu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia melakukan sesuai dengan yang dipikirkannya, dengan membandingkan tayamum dengan mandi. Secara logika logis, secara logika masuk akal, karena mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh. Sedangkan Umar radhiyallahu taala dia enggak.
dia undur sampai bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi Umar juga tidak punya ilmunya. Bukan ilmu tayamumnya, tentang tayamum sudah ada. Tapi praktik tayamum pengganti mandi junub belum sampai kepadanya. Padahal Umar adalah orang yang kemana Nabi, dia selalu ada di situ. Cuman tak semua pula kejadian sama-sama junub pula kan, tak pernah kan? Pas ketika dia junub itu, Nabi sedang tidak ada bersama mereka. Hanya mereka berijtihad. Nah, antara Umar dengan Ammar sama-sama ulama senior. Sama ijtihadnya. Sama ijtihadnya? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ilmunya waktu itu belum sampai. Yang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mungkin pokok hukum ada, tayamum boleh. Tetapi bagaimana caranya? Belum mereka terima dari Nabi alaihissalatu wassalam. Itu orang dekat Nabi alaihissalatu wassalam, orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ada yang luput dari ilmunya, Umar radhiyallahu taala anhu. Maka waktu itu terjadi beda antara Umar dengan Ammar radhiyallahu taala anhuma. Tentu obatnya, tentu ilmu itu kan bertambah terus. Karena mereka mau belajar. Sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam, baru dia ceritakan apa yang terjadi. Biasalah sahabat seperti itu. Karena jelas tidak sama ijtihadnya. Tidak sama. Kalau tidak sama itu harus, kalau tidak sama berarti harus ada pemutus di antara keduanya. Tanya ke Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi hanya tersenyum. Berarti caranya tidak tepat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sebenarnya Ammar, kamu tidak perlu buka-buka kain segala. Sah? Cukup kamu pukulkan kedua tanganmu seperti ini. Fadaraba biyadaihi alal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Tsumma nafadha fihima. Kemudian meniupnya supaya yantabal wa nawada. Nah, makanya tayamum tak dilakukan kecuali hanya satu kali, jangan sampai 3 kali lalu badak tu. Makanya sekali itu pun ditiup. Nah, setelah itu famasahabihima wajhahu, diusap kedua mukanya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Selesai. Mana sanang qajak Ammar kah atau fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Weh, itu kan ditawinnya dan tadi golek doh. Hah? Ammar setelah itu dibuat je kojonya dak lah. Tuan-tuan apa dia tawinnya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Umar dan Ammar setelah mendapatkan jawaban dari Nabi, paham mereka bahwa ilmu Nabi lebih sempurna. Oleh sebab itu setelah itu masih tetap mereka berbeda? Hah? Tidak. Pernah di suatu ketika setelah Nabi wafat, Umar jadi khalifah, nampaknya Umar lupa kembali kejadian itu. Awak lah kodok belajar, bisa lupa ke? Bisa lupa ke? Kalau tak cairan tanya awal tadi lupa, dan itu wajar. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak melupakan syariat? Nabi boleh? Ya enggak.
Nanti diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau kita lupa. Suatu saat Umar lupa kembali. Lalu Ammar mengingatkan, "Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, apa kau tidak ingat ketika kita dulu musafir? Oh iya san yang nya. Tentu sembira gara gak sabu ini gaknya kan tidak sabu dalam kisah kan gak. Kau ngalih-ngalih kan ni. Kelawak kan jadi itu kan ngalih-ngalih kan ni kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda bahwa tidak semua ulama itu menguasai, atau lebih tepatnya tidak satu pun ulama itu yang menguasai seluruh sunnah, tidak menguasai seluruh ilmu tentang agama ini. Oleh sebab itu bolehlah, atau itulah sebabnya mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Karena ada peluang ijtihad. Contoh lain, ketika terjadi taun di Amwas. Di mana Amwas itu? Di Syam. Di Syam. Di Suriah sekarang. Syam itu dulu 4 negara. Syam itu mencakup 4 negara sekarang. Suriah, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Itu namanya dulu Syam. Jadi di Amwas itu sekarang tepatnya wilayah Syria sekarang atau Suriah sekarang. Pada tahun 17 Hijriah dan 18 Hijriah. Ketika itu Umar jadi khalifah. Ketika dalam perjalanan diberitahukan ke Umar bahwasanya terjadi taun. Tahu taunnya? Taun tentu penyakit taun, wabah, dan itu menular. Wafat diantaranya sahabat-sahabat mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Aminu Hadil Ummah, orang kepercayaan umat ini. Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal. Siapa dia? Duta pertama Nabi ke Yaman. Utusan pertama Nabi ke Yaman adalah Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Mereka itu semuanya gubernur Syam waktu itu. Abu Ubaidah wafat, ganti sama Muaz. Atau sebaliknya, Muaz dulu atau Abu Ubaidah. Dengan saya Abu Ubaidah dulu, setelah itu diutus Muaz jadi gubernur. Kena juga mati radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dikirim adalah Amr bin As. Amr bin As yang awalnya menjabat gubernur di Mesir. Nah, alhamdulillah Amr bin As dengan kepiawaiannya, dengan keberhasilannya, dengan kecerdasannya, dengan izin Allah sebelumnya dia bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang disebut dengan orang sekarang dengan apa namanya? Physical distancing, the LDR dong. Physical distancing, yaitu menjaga jarak seperti corona kemarin. Kan ya? Kan awak suruh jaga jarak deh. Solat semeter jarak ya. Banyak lah tidak setuju gitu. Banyak tidak setuju. Ma'asyal kiram, disuruhnya rakyatnya di Syam untuk berpencar. Masing-masing kelompok paling banyak 5 orang. Di hutan-hutan, di gunung-gunung, sehingga memutus mata rantai penularan itu. Itu oleh Amr ibn As. Karena Amr bin As ini termasuk salah satu dari 4 manusia super cerdas di era Islam di negeri Arab. Tak pernah dengar?
Soalnya soalnya sado kini tu lah. Nah, salah satunya adalah Amru ibnul As radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar mendengar adanya taun di sana, dia tahu kalau taun itu berbahaya. Oleh sebab itu dia berencana untuk membatalkan kunjungan ke Syam. Tengah jalan ya, sudah tidak terlalu jauh lagi, perjalanan tinggal sehari atau 2 hari lagi. Padahal ke Syam perlu sebulan kan? Ke Syam kan perlu sebulan kan? Tidak pun apa ya? Sebulan waktu itu turun perjalanan. Tinggal perjalanan 2 hari lagi lebih kurang kalau saya tidak salah. Akhirnya dia putuskan untuk balik ke Madinah. Tapi sahabat yang lain tidak sependapat. Tentu kan di situ ada sahabat juga kan? Sah? Bapa cara aja Amirul Mukminin takut ke takdir Allah nya. Atafirru min qadarillah. Apakah engkau takut pada takdir Allah? Kata Umar, bukan. Kita lari dari takdir Allah sakit ke takdir Allah selamat. Nya kalau tak undu tentu contohnya. Kalau kono nya iko berguguran daging kita itu. Ujung-ujung para pada corona lewe. Nah, ujung-ujung sirilah. Lah tanggi daging sodo tu ngapo boleh? Jadi zombie. Ya matilah. Kaum musliman muslimat. Makanya Umar katakan tidak mungkin merobohkan banyak. Ada ulama situ banyak, para mujahidin dan sebagainya. Sah? Tidak mungkin beliau bawa ke dalam situ. Tapi yang lain protes. Tak bolehlah ini takdir buyanya. Ya Amirul Mukminin. Terus makanya terjadi pula sedikit perselisihan pada pendapat. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu menanyakan, ada tidak kalian punya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau berbeza pendapat tentu memutuskan. Wih, kalau terjadi perbedaan pendapat, ke mana apa? Ke wali desa? Hah? Ke PRW? Kepala dusun? Kemana apa? Iya deh, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan sang balik sang enggak. Tu tumbuk lo. Ya ada nyambut kalau masalah khilafiah nak selesai musajid di luar selesainya. Ajak tumbuk jemaah deh. Enggak itu enggak penyelesaian dah tuan-tuan. Masalah khilafiyah petunjuknya jelas dari Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih paham tentang masalah sesuatu, kembali pada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah Al-Quran. Kembali pada sunnah, kembali pada Rasul, pada hadisnya. Kalau masih hidup beliau langsung. Tapi setelah beliau meninggal, maka kepada hadis-hadisnya. Tu Allah masih hidup mah. Tu kata aras wak. Tidak ada kan? Bisa pakai aras? Tidak. Tu apa? Bisa undang Jibril turun. Dia ngaku-ngaku leleweh. Kalau dia musajid kah? Kalau ada ngaku datang Jibril, dia makan wahyu, Nabi palsu dia. Nabi palsu apa hukum? Kalau dia musajid, apa kalau musajid? Tak sikut sampai ibadah leh. Apa makna? Apa makna? Dia kalau tak sikut sampai ibadah leh, apa makna? Kabio dia. Tak musajid sampai leh, berarti tak orang Islam leh. Kalau ngaku jadi Nabi, sekalipun mengakui Nabi Muhammad Nabi. Ya, ada nyabut ya. Orang bersyahadat je kapion je ustaznya. Tak pernah ada orang bersyahadat di kapion di ulama nya. Karena yang itu nyimat. Dalam tanggung-tanggung ulama Mesir lor. Allah Musta'an. Itu dikul lah dia awak.
Ada ndak uang bersyahadat yang dikafir oleh Allah Ta'ala? Inyo bersyahadat tapi dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Ada ndak? Dia nyebut tantu, nak ada tantu sendiri. Lai. Siapa? Ini imam waktu tadi. Imam, mana imam? Hafal surat Al-Munafikun ya? Surat Al-Munafikun hafalnya? Lai? Malu lah imam kau. Taib. Al-Munafikun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi, berarti bersyahadat kan? Innaka la Rasulullah, engkau benar-benar Rasulullah. Lalu Allah katakan, wallahu yashhad, Allah juga bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulnya. Tapi Allah ya'lam, Allah tahu. Kalau kita kan enggak tahu kan? Allah tahu, innal munafiqina lakazibun. Orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ini munafik i'tiqadi ya, bukan munafik amali. Bukan yang kalau berkata duto, janji mungkir, itu amali. Itu perbuatannya perbuatan orang munafik. Kalau munafik i'tiqad, ini contoh-contoh Islam tapi kafir. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sumpah Islam ya, junnah sebagai perisai. Untuk apa? Untuk memalingkan dari jalan Allah. Habis itu sa'a ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu karena mereka mengaku beriman, thumma kafaru, tapi kafir. Fatubi'a ala qulubihim, lalu dicap dalam hati mereka. Cap apa? Cap apa? Cap iman atau cap kafir? Cap kafir. Anna yufakun. Kenapa ya mereka bisa dibikin ragu? Sejelas itu, tapi mereka ragu. Yang bikin ragu itu dua sih. Satu memang tidak masuk ilmu itu. Yang kedua karena ada kepentingan. Ada maksud yang tidak tercapai gara-gara Islam itu. Itulah Abdullah bin Ubay. Dulu inyo lah berusaha untuk diangkat jadi haji di Madinah sebelum Nabi hijrah. Datang hijrah Nabi hilang kisah. Itu tidak dandam amu hilang dah. Inyo nak jadi pemimpin Arab di Madinah. Tiba-tiba datang Nabi hilang konsep tu. Tak jadi. Makanya dia pura-pura masuk Islam, tapi bekerja keras untuk menghancurkan Islam, Nabi dan para sahabat. Bisa? Tak mungkin. Jelas? Jadi kadang bilang, kayong si ada orang kafir, apa boleh ada Arab Saudi masuk tanah suci? Kan tak boleh masuk tanah suci orang kafir kan? Weh, ada tiang musuhat lagi. Dulu zaman Nabi, orang kafir munafik itu tidak cepi haji umrah je dah, salat sama Nabi. Kan munafik kafir tadi kan? Siapa yang kafir kan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ada enggak orang bersyahadat juga dikafirkan oleh sahabat? Lain mandang tuntun bana. Ilai. Siapa yang ngaku jadi rasul setelah Nabi wafat? Musailamah al-Kazzab. Bersyahadatnya tu enggak?
Bersyahadat tu enggak? Ini enggak bersyahadatnya. Lain. Bersyahadat. Apa syahadat? Sama jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Dah bersyahadat lah. Masih bukan nikah aja bersyahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dek kafiunya? Ditambah syahadat deh. Wa asyhadu anni rasulun ma'a rasulillah. Saya juga bersaksi, saya ini Rasul juga di samping Rasulullah. Dia ikutin nyebutnya kalau main. Tentu kalau mainnya. Tak jawab, apa cara? Adalah tu. Kecana anda tu lagi paknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Walaupun bersyahadat. Jadi kalau ada yang bertanya mereka, tak ada orang di kampung orang bersyahadat adanya. Dia jangan ambil jagonya. Jangan ambil. Orang terlambat jago itu masalah. Walaupun lebat titel ulama gitu tapi terlambat jago. Itu jentar lolok tinggi juga. Ini kalau lolok tinggi itu buka dunia dan berita. Lain muka suik lain dan di muka suik. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa ni tuan-tuan? Serius je lah. Panik. Tak, kalau panik sudah. Tak mesti selesai kininya. Dunia saya tadi soal ya. Kita dah boleh. Alhamdulillah. Bila paham maksudnya. Bahwasanya kadang-kadang ada hal-hal yang belum diketahui oleh orang. Atau belum dipahami oleh kita. Itu yang menyebabnya kadang-kadang kita tidak sama. Dan saat itu kita mesti berbeda. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya selalu menyampaikan ilmu dan dakwah. Menyampaikan ilmu dan dakwah. Dan dakwah itu perlu hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya kalau sampai ngiwangi Umar tadi Ja'mar berbantah kan. Wah mau ngak bonong punya. Ada lo yang guliang nya. Kan ya? Betul nya Ammar. Elok lah dene wang padang dang salat yang nanti lah bersuah Nabi lu nya. Kan ya? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka saling menghormati sampai datangnya ilmu itu. Setelah sampai ilmu, maka dituruti yang ada ilmunya. Itu salah-salamu itu ya, ghafarallahu ma salaf. Kalau kalian taubat, Allah ampuni yang telah berlalu. Tapi kalau seandainya la tentu yang benar, tidak jomo ninggal dan batil itu, terpaksa tertanggung dosa lama, tambah dosa baru. Makanya ketika terjadi khilaf harus kita maklumi. Kalaulah sejelas Umar bin Khattab, ada saja hadis yang belum sampai kepadanya setelah Nabi wafat. Berarti selama hidup Nabi ada yang ilmu yang belum sampai kepadanya. Tadilah akhirnya ketika nak memutuskan tetap masuk ke Syam atau balik ke Madinah. Beliau bertanya kepada sahabat yang jumlahnya ramai itu, siapa di antara kalian yang punya ilmu tentang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasalnya apa? Tidak bagus kita meneruskan padahal sebagian tidak mau, atau narik pulang ke Madinah sebagian tak rela. Sah? Leo dia berjalan tengah bantah. Woi, berjalan sebulan tu sambil tak bantah leo dah. Ponek dah. Sang lain nak bantah lah ponek, apalagi babat. Nya kalau dipasok dia Umar ini Amirul Mukminin kan bisa masuknya kan. Pokok pulang. Apanya dia lah. Kan itu kan bisa adanya. Tapi di belakang kan dia tepuaponya ndak ngerti presiden. Kan jadi itu tuan-tuan. Di makan wawo juga.
Ndak dibai makan, lobby oleh. Kena ya? Dibai MBG deh. Wow. Ndak bai nolak makan. Hah? Yang macam untuk ngutuk. Kenapa dia oleh? Iya, orangnya ndak. Nah itu dia, makanya Umar radhiyallahu anhu ndak mau memaksakan dan tidak pula mau mengikuti yang salah. Dia tahu bahwa pergi itu salah. Dan dia tahu bahwa pulang itu lebih benar. Cuman ilmunya sekarang dari Nabi belum ada. Akhirnya majulah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman senior atau junior? Senior, alhamdulillah. Masuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semuanya senior. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Apa katanya? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya punya ilmunya, ya Amirul Mukminin. Saya mendengar Rasulullah. Oh, ternyata ilmu itu ada pada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Saya tahu ilmunya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardil qaumin wa antum fiha." Apabila terjadi di suatu negeri, kalian berada di situ, fala takhruju minha. Kalau ta'un itu terjadi di suatu tempat, kalian saat itu berada di situ, jangan keluar. Jangan apa nak boleh kalau lockdown. Nah, apa sebab? Kalian akan membawa bibit itu ke tempat lain. Kalian sudah punya bibitnya. Sudah punya bibit penyakit itu. Jangan keluar. Nanti bawa mudarat bagi orang lain. Wa idza waqa'a bi ardin walastum fiha. Bila terjadi di suatu tempat kalian tidak berada di situ, fala tadkhuluha. Jangan masuk. Apa dia dilarang masuk? Wih, apa dilarang masuk? Karena perintah Allah jangan masukkan diri kalian pada kerusakan. Mau kok merusak enggak? Itu boleh ya? Dan lainnya lama Ustaz. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian pada kerusakan. Paisaki usak nak. Paisaki usak nak. Rusak. Bahkan mati mah. Kan sudah 2 orang gubernur yang orang-orang saleh. Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mati. Gara-gara itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk juga. Masuk. Maka petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam ketika terjadi kita sedang di luar, jangan masuk. Kalau kita terjadi ketika kita sedang di dalam, jangan keluar. Karena mengambil mudarat dilarang dan membawa mudarat pada orang lain juga dilarang. La darara wa la dirar. Jangan beri mudarat pada diri sendiri dan juga pula mendatangkan mudarat bagi orang lain. Nah, bagaimana Umar menyikapi ini? Bagaimana Umar menyikapi ini? Mak, tak jawab itu, Bu. Umar kalau basuhnya Nabi taat atau enggak? Nah, kalau togang dia Nabi masuk dia? Enggak. Nah, sekarang Umar mantap. Makanya dibawanya seluruh pasukan untuk kembali ke Madinah. Walaupun misi boleh dikatakan gagal kan? Kan tidak sampai sah, tapi taat pada Allah dan Rasul diutamakan. Dia banyak contoh-contohan. Tambah leh. Terjadi khilaf, habis itu selesai dengan apa? Dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh lain, ketika Nabi menjelang meninggal, diangkatnya panglima pasukan seorang anak yang masih muda belia. Siapa nama? Usama bin
Dasman. Hah? Alun ngantuk lagi, alhamdulillah. Tidak Usama bin Dasman, Usama bin Zaid, umur baru 18 tahun. Untuk berperang melawan Romawi. Sah? Ketika Nabi wafat, sebelum berangkat digantikan oleh Abu Bakar. Nah, sekarang kan Nabi kan tidak ada lagi. Nah, setelah itu ada yang menyampaikan masukan. Ya Abu Bakar, Usama kan masih muda belia. Kenapa tidak senior-senior saya diangkat? Kan jenderal mesti senior. Tidak boleh lintas apa namanya? Lompat jabatan. Nah, berarti lompat jabatan boleh tidak ya? Hah? Kalau patut boleh saja. Karena yang ngangkat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah dengan wahyu, dengan ilmu, bukan dengan hawa. Kalau dia anak angkat bukan. Akhirnya diusulkan lagi Abu Bakar dan yang lain. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, la umnafizanna, saya pasti akan melaksanakan ma amara bihi Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Alasannya adalah Rasulullah. Tidak ada pikiran-pikiran lagi. Nak junior, nak senior, ada yang lebih jenderal dari dia. Tidak. Ini Rasulullah yang tunjuk, saya tidak membatalkan. Masih kita laksanakan. Masya Allah. Tidak tanggung-tanggung. Abu Bakar mengantar dan melepas kepergiannya. Usama di atas kudanya, Abu Bakar di bawah. Padahal dia adalah khalifah. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan, iya, tapi ada hadis, selesai. Kita tutup dengan kisah ditunjuknya Abu Bakar sebagai khalifah. Sah? Siapa khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Langsung dia angkat beliau atau terjadi khilaf dulu? Hah? Langsung diangkat atau terjadi perbedaan pendapat dulu? Terjadi perbedaan pendapat, woi. Orang Ansar rapat pula mereka sesama Ansar. Orang Muhajirin rapat pula sesama Muhajirin. Orang Ansar mengatakan kita lebih berhak jadi pemimpin setelah Nabi. Alasannya apa? Kita orang pribumi, pemilik tanah ini. Sahih? Betul kan? Betul apa salah? Betul. Secara logis mereka punya alasan logis, punya alasan filosofis. Bagus. Tidak ada yang salah itu. Betul pendapat itu. Orang Muhajirin berpendapat pula yang pertama-tama memperjuangkan Islam ini bersama Rasulullah siapa? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Tentu yang senior-senior ring satu harus lebih dahulu. Sahih? Woi, mana yang senior, Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Mereka yang susah payah dulu berdakwah sampai banyak yang syahid. Sah? Mereka wajar pula berpendapat seperti itu. Sah saja. Jadi akhirnya belum ketemu. Akhirnya Umar dan Abu Bakar pergi menjumpai orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah yang sedang rapat di situ. Terjadi diskusi, dialog tentang siapa yang akan menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mereka belum punya ilmunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara pasti. Lalu datang Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Tahu Abu Hurairah? Sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi, membawa penyelesai masalah. Apa penyelesai?
Apa yang jadi penyelesai? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu diangkat dari suku Quraisy. Kalau suku Quraisy orang mana? Muhajirin. Orang muhajirin. Itu tiap wangi wano Syiah ke Abu Hurairah. Syiah akan sangat memusuhi Abu Bakar dan Umar. Allah musta'an. Nak tentu, soal aja kita sodoh. Ma'asyarul kiram, mendengar hadis itu seluruh sahabat menyatu. Akhirnya dimulai dengan Umar membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh kaum muhajirin dan ansar. Alhamdulillah selesai masalah. Walaupun awalnya berbeda. Ternyata yang bikin beda itu ilmu yang belum sampai di antaranya. Setelah sampai, mereka pun menyatu karena jelas. Otomatis ansar tereliminasi. Sah? Woi. Otomatis ansar tereliminasi. Apa makna tereliminasi kah? Tidak bisa dicalonkan. Sebab apa? Nabi sudah memutuskan. Dan mereka dulu berjanji sama Nabi, sam'u wa ta'ah, mau mendengar dan taat, suka atau tidak suka. Jelas? Fil mansyati wal makrah. Dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Harus taat pada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu tak mereka rubah walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Radhiyallahu anil muhajirin wal ansar. Dan semoga kita pun hendaknya menjadi ansarullah dan menolong agama Allah, yaitu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seperti yang ditentukan dan diajarkan oleh para sahabatnya kepada kita. Baik, barangkali sampai di sinilah dulu Ustaz. Cukuplah dulu ya. Hah? Ustaz tidak rela diberhentikan. Cukuplah dulu ya. Nah, angguk kan lo Ustaz. Nanti marah orangnya. Kalau saya sambung lagi. Dah kita cukupkan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Heran juga kalau saya ngaji tidak ada yang bertanya. Ustaz lain banyak yang bertanya. Apa sebabnya? Hah? Jangan tuan ragu dengan saya. Tidak dapat Ustaz jawab pertanyaannya. Ayolah. Terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyatu dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kalaupun ada terjadi perbedaan di saat mesti berbeda, maka kita harus saling mengingatkan dan kita harus berani untuk mengikuti yang datang dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.